terima kasih bersama saya, salam sehat ya di channel YouTube Idaria Sidahuke Official. Terima kasih kita saat ini bergabung dengan Study Guidance bersama anak-anak dari Universitas Salim Mutiara. Terima kasih sudah bergabung di YouTube ini. Nanti tolong di like, share, and subscribe ya setelah mendengar pemahaman daripada topik kita hari ini, yaitu retensio placenta. Retensio placenta ini bisa terjadi bila placenta tidak lepas ya dari dinding uterus 30 menit setelah bayi lahir, setelah diberikan suntikan oksitoksin yang kedua 10 unit. Dan yang kedua, ketika kita ingin menilai bahwa ini adalah retensio placenta, perlu harus dinilai oleh seorang bidan. Yang pertama, kaji apakah plasenta ini tertahan karena belas penuh. Ya, kalau belas penuh bagaimana? Berarti prinsipnya kosongkan kandung kemih. Kalau memang kandung kemih kosong, maka plasenta belum lahir, berarti ini dinyatakan dengan retensio selama 30 menit setelah bayi lahir. Yang kedua, baik adik-adik harus tahu ya, adik-adik kami yang berada di hari ini di guidance study ya, ataupun yang di channel itu di luar guidance, harus bisa menilai bagaimana menilai plasenta lepas dari dinding uterus ya, plasenta lepas dari dinding uterus itu ada 3 tanda, yaitu perut membundar, adanya tali pusat yang semakin panjang keluar. Ketika ditarik, lakukan perenggangan semakin keluar. Yang ketiga adalah semburan darah. Namun, ya, bila retensio placenta, kita sudah bisa juga memastikan ada 3 firasat, ya, 3 teori yang menyatakan nilai dulu lah placenta. Apakah placenta benar belum lepas dari dinding uterus? Kalau belum lepas, ada teori Strassman mengatakan bila tali pusat kudus ditekan, kemudian adanya tali pusat kemudian diketuk, bila bergetar maka tidak lepas dari dinding uterus plasenta. Yang kedua, teori daripada si Kushner, menekan kemudian ditarik keluar, bila tidak tertarik ke dalam keluar malah tertarik ke dalam, yang ke dalam ini tertarik, ini dinyatakan belum lepas dari dinding uterus. Dan yang terakhir adalah siklen, dengan cara mendorong ke arah dorsal kranial, semakin terdorong ke dalam tali pusat, dan yang ketika diregangkan maka itu juga merupakan plasenta belum lepas dari dinding uterus. Ya, baik. Ini plasenta ini juga tekniknya ini harus kita tahu. Ya, ini juga bisa menyumbang angka kematian ibu. Walaupun hal yang kecil di kala berapa ini? Kala 3 pengeluaran. Karena dikategorikan di dalam manajemen APN, ini manajemen materi yang paling utama. Ya, materi yang paling utama. Untuk itu adik-adik kami mohon memahami peristiwa terjadinya retensio placenta. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kepada adik-adik bahwa untuk penanganan daripada retensio placenta ini, bila ada kasus nanti terjadi di lapangan, maka tekniknya adalah tindakannya. Ingat, sebelum melakukan tindakan harus informed consent, informed choice. Ya, kita harus beritahu dulu bahwa ini akan dilakukan, namun manual placenta, tindakannya manual. Kita harus beritahu dulu. Nah, setelah dilakukan persetujuan, maka kita boleh, maaf ya kalau kalangan sekarang ini, kalau waktu masa pengalaman ibu, ya kita lakukan manual placenta. Tapi zaman sekarang, ya di era sekarang ini, D3 kebidanan belum mendapatkan rekomendasi untuk melakukan manual placenta. Ya, yang boleh yaitu adalah profesi. Ya, nah untuk itu kita boleh berpola
kolaborasi. Kita boleh lakukan kolaborasi dengan OJI. Nah, pengalaman saya ketika saya mau melakukan manual plasenta, yang pertama saya harus nilai dulu keadaan ibu, yaitu tekanan darahnya dalam kondisi yang aman. Maka kemudian kita ingat, karena ini adalah akibat ya bisa terjadinya dampak diagnosa potensialnya bisa terjadi perdarahan, maka harus dilakukan infus, pemberian infus, ya berikan infus, pasang infus, baru kita lakukan teknik manual plasenta dengan prinsip seorang tenaga kesehatan khususnya bidan yang akan menangani harus tahu prinsip steril, ya karena apa? Infeksi penyumbang angka kematian ibu loh, hati-hati. Jadi berikan diri kita ya pengawasan diri terhadap infeksi. Kemudian klien kita juga kita jaga untuk terhindar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya kita menggunakan sarung tangan yang steril. Kemudian pakai sarung tangan yang steril dan panjang. Ya, baru selanjutnya kita lakukan balur. Ya, balur tali pusat dengan betadin. Ya, kemudian kita lakukan susur, ya, susur dari tali pusat ke arah dalam sampai mencapai kornis anterior. Setelah itu tangan kiri kita pindah di fundus, ya, tangan kita pindah di fundus, baru kita masukkan seperti menyalam, tangan kita seperti menyalam, capai sampai ya tempat implantasinya. Sedapat mungkin cari tempat implantasi yang lebih longgar, yang sudah ada ya celah untuk memasukkan tangan kita. Kemudian lakukan penebasan, ya lakukan penebasan daripada plasenta tersebut. Setelah dilakukan penebasan, setelah tertebas, kemudian lakukan eksplorasi ulang, memastikan bahwa kotiledon tidak ada yang nempel di dinding uterus. Ya, selanjutnya kita keluarkan. Bila pada saat kontraksi kita keluarkan plasenta. Nah, bila plasenta kita rasa besar, ya kita boleh mengeluarkan tangan secara obstetrik, kemudian kita boleh melakukan peregangan tali pusat melahirkan plasenta. Ya, saya rasa melahirkan plasenta setelah sampai pada pulpa, ya tampak 2/3 setelah kita lakukan peregangan. Cekam dan pilin searah supaya apa? Terpilin dia punya selaput. Ini saya bayangin nih, ya maaf, ini misalnya selaputnya seperti ini, ya mengarah ke sana. Jadi saya pilin, saya cekam dan pilin searah. Jadi ketika saya pilin seperti ini, dia maka terpilin dia dan terlilit, sehingga ketika lepas tidak ada yang tersisa. Baru setelah itu kita letakkan, maka seorang bidan ingat, setelah melakukan manual plasenta tetap materi utama itu adalah PTT plasenta. Setelah plasenta lakukan masase, cuci tangan di klorin, di air, DTT, kemudian kita lakukan masase. Inilah penanganan retensi plasenta. Terima kasih. Baik, untuk adik-adik ada yang ingin bertanya atau pas? Adik-adik yang berada di study guidance, ada yang ingin bertanya? Bu, saya izin bertanya. Menurut penjelasan Ibu tuh, saya memang paham tentang materi yang Ibu sampaikan. Cuman saya bertanya, penyebab atau faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya retensi plasenta itu apa saja? Ya, baik. Terima kasih buat adik kami yang telah menyampaikan apa sih penyebab daripada terjadinya retensi plasenta, ya kan? Bisa tempat implantasi yang tidak sehat, ya. Mungkin bekas daripada apa? Uretase pisah, itu penyebabnya, ya kan? Paham ya? Nah, kemudian ya tadi ketika kita menolong persalinan,
Ada juga seorang bidan yang memberikan pemberian oksitosin dini, sehingga belum saatnya uterus berkontraksi, belum saatnya plasenta untuk berkontraksi, dia sudah berkontraksi, sehingga membuat posisi daripada plasenta ada yang tertutup katupnya, ya, ada yang tertutup. Nah, ini penyebabnya. Yang kemudian, ya, sering nggak siapa ya, esternya? Ada nggak kira-kira pernah lihat kasus kenapa atomia uteri? Kenapa retention plasenta? Belum pernah. Nur Sabila pernah? Belum juga ya. Jadi ingat juga yang sering melahirkan juga bisa kan penyebabnya ya. Sering melahirkan berarti ibu yang grade multi. Ini juga penyebab untuk retention. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih. Ini paparan retention plasenta materi kita hari ini. Semoga bermanfaat buat study guidance dan juga yang menonton YouTube ini. Terima kasih. Salam sehat. Kampus Merdeka, USM cerdas berkarakter. Terima kasih. Selamat pagi.